Karena lagi di pasar mayoritasnya pedagang, pikiran mereka kalau warisan harta. Maka mereka mengatakan di manakah warisan Nabi lagi dibagi-bagi? Mereka pikir pedang Nabi, baju Nabi, piring Nabi atau apa gitu. Maka kata Abu Hurairah di masjidnya. Maka semua satu pasar pergi ke masjid Nabi SAW. Dan Abu Hurairah waktu itu beliau mengatakan, pergilah saya akan jaga barang-barang kalian. Maka Abu Hurairah menjaga pasar tersebut. Setelah lama mereka di masjid, mereka kembali. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Abu Hurairah, kami tidak temukan ada bagi-bagi warisan Nabi di masjid. Gitu kan? Maka kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan di sana ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berdoa, ada orang yang sedang hadir di majelis ilmu, ada orang yang sedang berzikir. Maka kata Abu Hurairah, sungguh celaka kalian karena kalian belum. Sebagaimana hadis yang masyhur riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, satu perintah agama yang baik, sehingga orang mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Di dalam hadis riwayat Muslim yang lain, man da'a ila huda. Siapa yang memanggil pada kebenaran atau petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurim syai'a. Itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasana. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Contoh yang baik maksudnya yang pernah ada perintahnya. Misalnya di satu wilayah tidak pernah dihidupkan salam di situ. Kita datang lalu kita mulai mengucapkan salam, menghidupkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menjadi hiduplah sunnah tersebut, contoh tersebut. Ini adalah contoh yang baik. Bukan maksudnya membuat sesuatu yang baru, ya, tetapi yang sudah ada perintahnya. Fa'umila biha ba'dahu, kemudian orang-orang mulai mengamalkan dan mencontohi setelahnya. Kutiba lahu mithla ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'a atau syai'un. Maka akan dicatatkan ya, untuknya pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Yang keempat, mereka akan mendapatkan rahmat Allah dan doa juga permohonan ampun dari para malaikat penghuni langit dan juga seluruh penghuni bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, miliaran jumlahnya, dan seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut-semut di lubangnya, dalam riwayat lain hatta al-hut fil bahr. Sampai ikan-ikan besar pun di lautan, maka akan mengucapkan salawat, salam, ya, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Berarti ini kedudukannya, semuanya memohon ampun untuknya. Juga yang kelima, mereka adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi kalau seperti kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi SAW di dunia karena beliau sudah wafat, kita tidak bisa, ya, bertemu juga dengan para sahabat Nabi karena mereka sudah wafat, maka kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mewarisi ilmu mereka. Itulah para ulama dan para dai. Maka sama saja kita duduk di majelis-majelis para nabi-nabi karena disampaikan adalah firman Allah, ya, sabda Nabi SAW ini karena penyambung lidah para nabi-nabi tersebut. Maka ini kedudukannya tersendiri. Ya. Kemudian juga di dalam sabda Nabi SAW yang lain tentang kedudukan ilmu para alim, ya. Dalam hadis yang sahih, ala inna dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allim. Ketahuilah, semua ada di dunia ini terlaknat. Diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlaknat juga ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah dan yang serupa dengan itu, ya, amal-amal ibadah semuanya, dan seorang alim juga para penuntut ilmu. Ini aman dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tetap dapat keberkahan. Di dalam hadis yang lain riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, man gada ila masjidi la yuridu illa yata'allama khaira au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Ini hadis yang selalu saya pribadi jadikan sebagai motivasi, salah satu motivasi untuk selalu komitmen belajar dan mengajar, gitu kan.
Karena kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid, dia tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan. Kayak antum tadi datang ke sini untuk belajar. Ya sudah, suka dukanya dilalui, gitu kan. Atau dia mengajar. Jadi yang belajar atau yang mengajar keluar karena ingin itu saja, maka akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap hajinya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang masalah ilmu dan para ulama, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin. Kalau seandainya menuntut ilmu, menjadi seorang penuntut ilmu atau menjadi seorang alim itu tidak ada keutamaannya kecuali hanya dianggap dia dekat dengan Tuhan alam semesta, waltihaku bi'alamil malaika, dan akan dekat dengan para malaikat, wa suhbatul mala'il a'la, dan menjadi sahabat-sahabat para penghuni langit, lakafa bihi fadla, maka sudah cukup itu untuk menjadi keutamaan yang diperebutkan. Wa syaraf, dan juga kemuliaan. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutin bihi wa masyrutun bihasrin lahu. Dan bagaimana kalau seandainya janji-janjinya seperti yang sudah ada dalam syariat, yaitu semua kemuliaan dunia dan akhirat akan didapatkan dan menjadi syaratnya. Maksudnya kalau orang dapat hanya dekat dengan Allah sudah cukup. Apalagi kalau orang menuntut ilmu itu, dengan ilmu dipastikan Allah akan penuhi kebutuhan dunianya, Allah akan sampaikan derajat tinggi dunia dan derajat tinggi di akhirat. Maka itu lebih pantas untuk seseorang sibuk menjadi seorang alim. Muadz bin Jabal berkata radhiyallahu anhu sebagai wasiat, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasana. Selalulah belajar agama, karena belajar agama itu ya akan menjadi pahala yang besar untukmu. Wa talabuhu ibadah, dan sengaja mengejarnya, hadir ke masjidnya, ke majlisnya, dengarkan, itu ibadah. Wa muzakaratahu tasbih, mengulang-ulanginya itu adalah tasbih kepada Allah atau berzikir. Wal bahth anhu jihad, mencari ilmu itu sendiri, menulisnya, sengaja mencari literaturnya, referensinya, maka seperti jihad. Wa ta'allumahu wa tu'allimahu man la ya'lamuhu sadaqah, dan engkau mengajarkan kepada orang yang belum faham, itu sedekah dari kamu. Wa badluhu li ahlihi kurbah, dan peduli terhadap para penuntut ilmu dan para alim dengan memenuhi kebutuhan mereka, memudahkan urusan mereka, adalah terhitung pendekatan diri kepada Allah. Kata Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khair minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmun yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu akan selalu menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Wal malu tungkisuhun nafaqah, harta bisa berkurang karena dikeluarkan. Wal ilmu yuzakku bil infaq, tapi kalau ilmu justru bertambah dan makin mulia dengan dikeluarkan atau diajarkan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah satu kali datang ke pasar Madinah, kemudian menemukan orang lagi sibuk dengan dagang dan lupa. Masjid Nabi SAW kosong, majlis ilmu sedikit yang hadir. Maka beliau datang ke pasar lalu mengatakan, wahai penduduk pasar Madinah, kenapa saya lihat kalian masih di sini sementara warisan Nabi SAW lagi dibagi-bagi. Karena lagi di pasar mayoritasnya pedagang, pikiran mereka kalau warisan harta. Maka mereka mengatakan, di manakah warisan Nabi lagi dibagi-bagi? Mereka pikir pedang Nabi, baju Nabi, piring Nabi atau apa gitu. Maka kata Abu Hurairah, di masjidnya. Maka semua satu pasar pergi ke masjid Nabi SAW. Dan Abu Hurairah waktu itu beliau mengatakan, pergilah, saya akan jaga barang-barang kalian. Maka Abu Hurairah menjaga pasar tersebut. Setelah lama mereka di masjid, mereka kembali. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Abu Hurairah, kami tidak temukan ada bagi-bagi warisan Nabi di masjid. Gitu kan? Maka kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan di sana ada orang yang sedang sholat. Ada orang yang sedang berdoa, ada orang yang sedang hadir di majelis ilmu, ada orang yang sedang berzikir. Maka kata Abu Hurairah, sungguh celaka kalian karena kalian belum faham kalau itulah warisan Nabi SAW yang sudah kalian bengkalaikan. Maka kalian sudah kehilangan warisan tersebut kalau kalian tidak mengambilnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, majlis fiqhin
Majlis, satu kali hadir majlis ilmu agama, khairun min ibadati sittina sana. Lebih baik daripada ibadah selain nuntut ilmu selama 60 tahun. Duduk majlis ilmu begini, sesaat saja, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lebih baik daripada ibadah selain nuntut ilmu 60 tahun. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man la yuhibbul ilm la khaira fi." Siapa yang tidak suka menuntut ilmu, majlis ilmu datang dengarin, ya, maka tidak ada kebaikan padanya. Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan, tidak layak jadi pemimpin, nggak layak semuanya. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada solat-solat sunnah. Laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Ketahuilah tidak ada yang paling afdal setelah ibadah-ibadah wajib daripada menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dapat apapun urusan dunia ini, kemuliaan dunia, kebutuhan dunianya, dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau akhirat juga harus punya ilmu. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewati taman dari taman surga, majelis ilmu, segera ramaikan, penuhi, duduk di situ. Qala wa ma riyadul jannah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Qala hilaquz zikir. Kata Nabi SAW, majlis mengingat Allah atau ilmu. Atha berkata rahimahullah, "Majalisul zikir hiya majalisul halali wal haram." Kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, memaknakan sabda Nabi SAW, hilaquz zikir, tempat untuk atau majlis berzikir kepada Allah. Kata beliau adalah majlis yang mengingat tentang halal dan haram, pelajari agama. Wal haramu kaifa tashtari wa tabi', dan memahami tentang hukum haramnya, bagaimana kau transaksi jual beli. Wa tusalli wa tasum, bagaimana kau salat, bagaimana kau puasa. Wa tankihu, dan engkau menikah. Wa tutalliq, dan engkau menceraikan. Wa tahujju wa ashbaha dzalik, dan bagaimana engkau haji dan apapun yang menyerupai semua itu. Dan tentu kalau kita ingin bicara teman-teman sekalian tentang masalah ilmu ini, maka sangat luas sekali bahasannya. Tapi kita cukupkan sampai di sini di poin pelajaran ke-6 tentang masalah kedudukan ilmu itu sendiri. Kedudukan tentang atau pentingnya seorang muslim harus taat dengan pemimpin yang sudah resmi. Pemimpin yang sudah resmi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan bahwasanya kami akan selalu bersama dengan orang yang sudah menang. Kita tidak bicara masalah pilpres atau pilkada. Tapi komitmen Abdullah bin Umar menunjukkan sebuah kaidah penting dalam agama. Kalau ada seorang pemimpin resmi sudah selesai, maka di saat itu kita menerimanya sebagai pemimpin. Kita taati selama tidak maksiat kepada Allah, dan kita ingatkan kalau dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mematuhinya di poin yang dia melanggar agama. Makanya pada saat di masa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau mengangkat dirinya jadi raja di Mekah dan Hijaz, sekitar Mekah dan Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Dan ada juga satu lagi, ya, anaknya Muawiyah, Yazid. Itu menjadi raja juga di negeri Syam. Jadi waktu itu ada dua raja. Abdullah bin Umar tidak memilih salah satunya. Sampai akhirnya terjadi perselisihan di antara dua raja ini. Kemudian ya Yazid mengirim pada saat itu Hajjaj untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dikalahkan dan akhirnya Yazid menjadi pemimpin resmi, diterima oleh semua muslimin. Maka Abdullah bin Umar lalu memberikan kesepakatannya. Jadi memang kita disuruh patuh di situ. Tapi yang kita ibaratkan ada dua buah dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah atau pemimpin setempat kalian. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu akan lebih baik dan juga lebih tepat sasaran. Jadi kita taat kepada pemimpin setempat itu adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi bagaimana
Abi Dzar mengajarkan kepada kita dan dia berkata kepada Utsman bin Affan waktu itu jadi raja, kalau anda sebagai bentuk kepatuhan kepada pemimpin karena anda pemimpin resmi, kalau anda suruh saya gigit salah satu urat di kaki untaku, gigit dengan gigi aku akan lakukan karena itu perintah anda. Karena bukan maksiat kepada Allah. Walaupun itu sebenarnya tidak mungkin Utsman perintahkan, tapi sebagai bentuk komitmen dia, kalau anda suruh saya akan kerjakan. Jadi saya tidak akan mungkin membangkang apalagi memberontak dari pemerintah resmi. Juga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ini dalil kedua, as-samu wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Patuh dan taat pada pemimpin resmi adalah kebenaran selama tidak disuruh maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau disuruh maksiat maka tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketaatan. Ini kayaknya sudah ada suara tidur. Mungkin karena gelap ya. Jadi kalau ada yang tidur di sebelahnya, ditepuk pundaknya, dibangunkan. Karena nanti suara ngoroknya bertanding sama suara saya. Alhamdulillah, satu nikmat Allah sekarang walaupun mati lampu, mikrofonnya nggak mati. Ya. Ini Allah ujian tuh, masih komitmen dengar ilmu nggak walaupun gelap-gelap. Ya. Tetap ini nanti akan disaksikan oleh Allah dan malaikatnya pada hari kiamat. Ya. Ikhlaskan niat. Zuhud adalah mendahulukan dunia, mendahulukan akhirat dari dunia. Dan bukan berarti meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini sering kita sampaikan dalam definisi zuhud. Jadi nggak benar orang kalau mengatakan dia orang zuhud, lalu kemudian dia sama sekali tidak makan makanan di dunia, tidak pakai pakaian, tidak pakai punya tunggangan atau rumah dan seterusnya. Itu pemahaman yang salah. Kalau dia mau sederhanakan itu baru zuhud. Dengan tidak meninggalkan dunia. Abi Dzar orang yang terkenal sangat zuhud. Tapi beliau tetap punya rumah. Beliau tetap punya unta. Beliau tetap punya domba. Beliau tetap punya istri. Tapi beliau memang lebih sederhanakan keadaannya. Nah itu benar. Ya. Tapi apakah termasuk zuhud kalau ada orang pakai baju bagus? Apakah termasuk zuhud kalau orang punya rumah yang bagus? Kalau orang punya kendaraan yang bagus? Orang punya harta yang melimpah? Jawabannya iya. Selama dia tetap dahulukan akhirat dari dunia. Ini akan kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang definisi ini. Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Itu dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. Ini selalu landasannya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Artinya kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat sana. Itu jadi target utama dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Berarti kan kita tidak boleh tinggalkan dunia kita. Islam tidak membolehkan kita berpakaian yang kumuh, lusuh, tidak. Tapi Islam suruh kita pakai baju yang bagus. Nabi SAW pakai baju yang bagus gitu kan. Tapi jangan juga kita berlebihan atau mubazir. Sehingga akhirnya pakai baju misalnya sampai puluhan juta, ratusan juta. Ya mubazir yang maksudnya bisa dibeli yang lebih sederhana dari itu misalnya. Begitu juga ya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajala ahadukum isba'ahu hadhihi. Ketahuilah kata Nabi SAW, dunia ini kalau mau dibandingkan dengan akhirat, kalau ada yang cuma dunia saja komitmennya akhirat dia lupakan, maka dunia ini dibandingkan akhirat hanya seperti telunjuk seseorang di antara kalian. Ya, yang dia letakkan fil yam, di lautan, fal yandur bima yarja. Lihatlah bagaimana atau berapa banyak dari air laut yang masih tersisa di jari telunjuknya itu. Tentu tidak ada apa-apa, lautan yang luas itu adalah akhirat tentunya. Abi Dzar berkata radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, Abi Dzar tokoh kita ini mengatakan tentang zuhud supaya tidak salah faham ya. Az-zahadatu fid dunya laisa bi tahrimil halali wala idha'atil mal. Zuhud itu di dunia bukan dengan hanya ya mengharamkan ya dan mengharamkan apa yang haram, menikmati yang halal atau membuang-buang harta. Walakinna az-zahadatu fid dunya alla takuna fima fi yadayka awthaku mimma fi yadillah. Tapi zuhud yang sebenarnya adalah engkau di dunia ini ya tidak mendahulukan apa yang ada di tanganmu daripada apa yang di sisi Allah SWT. Maksudnya kau lebih dahulukan balasan Allah daripada dunia ini. Wa antakuna fi thawabil musibah, dan kalau kau mau zuhud adalah kamu lebih berharap balasan pahala dari ya musibah itu. Idza anta usibta biha argabu fiha law annaha unkiyat laka. Yang artinya engkau lebih berharap balasan pahala dari musibah yang menimpahmu daripada engkau berharap ya
musibah itu terangkat dan nikmat itu kembali kepadamu. Itu yang disampaikan tentang masalah zuhud itu sendiri. Dan Abi Dzar juga mengatakan sama kalau orang zuhud antara pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Ini tokoh kita mengatakan tentang apa itu zuhud itu sendiri. Jadi beliau menjelaskan, jadi bukan dengan baju yang kumuh, bukan dengan tidak makan, enggak. Tapi beliau menjelaskan zuhud itu justru kamu biasa aja keadaanmu, kaya, miskin ya miskin. Tapi saat dipuji ya, dan dicela sama saja, tidak berpengaruh pada kamu. Kalau dipuji kamu anggap itu kelebihan yang Allah berikan nikmat, kalau kau dicela berarti itu adalah ujian yang kau akan dapat pahala darinya. Al-Hasan Basri berkata, engkau lebih berharap kalau zuhud itu apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, hakikat zuhud adalah ridho sepenuhnya pada Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang selalu ridho dengan keputusan Allah, nikmat ada dia syukuri, ada cobaan dia bersabar, semuanya dia terima, maka itu berarti orang yang zuhud. Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan semakin ringan menghadapi musibah. Karena dia anggap akhiratnya menjadi target utama. Orang yang zuhud itu selalu saja melihat orang yang lain lewat di depannya, selaya dia akan mengatakan orang ini lebih baik daripada aku. Sebagaimana ditungkil dari perkataan Hasan Basri rahimahullah. Kemudian Wahid bin Warad berkata, zuhud terhadap dunia ialah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya. Maksudnya kalau ada urusan dunia dia pengen makan, pengen minum, pengen menikah, pengen kerja. Tapi dia nggak dapat, luput dari dia. Seseorang yang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dari urusan dunia. Dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang ia peroleh. Kapan seseorang biasa saja tidak berhasil menikah sama fulana, ya sudah nikah sama fulana yang lain. Sama fulan dia nikah sama fulana yang dia biasa saja. Tidak bisa kerja di sini, dia kerja yang lain. Tidak bisa makan yang itu, dia makan yang lain. Siapa orang seperti ini, maka dia berarti orang yang zuhud. Dan kalaupun dia dapat, dia tidak bersombong dengan apa yang dia miliki itu. Sulaiman Ad-Dari atau Ad-Daruni berkata, zuhud adalah meninggalkan segala hal yang dapat melalaikanmu dari mengingat Allah. Ali berkata, jadi ini kita tutup mungkin dengan statement ini ya, dan statement nanti Abdullah bin Barak rahimahullah. Ini perkataan Ali penting sekali. Yang menguatkan tadi definisi yang kita sampaikan. Kita tutup dengan ini insyaAllah. Ya, yaitu zuhud mendahulukan akhirat dari dunia tanpa meninggalkan dunia itu. Beliau pernah menasehati orang yang mencela-cela dunia. Untuk apa dunia itu? Gak usahlah orang bekerja. Gak usahlah makan yang enak. Gak usahlah begini dan begitu. Dia cela-cela depan Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang yang benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Maksudnya, dia kalau mau makan yang halal, dia gunakan sesuatu yang Allah halalkan untuk ketaatan kepada Allah, boleh saja. Tidak ada larangan. Dunia bisa jadi keselamatan bagi orang yang memahaminya. Maksudnya dia tunggangi untuk selamat di akhirat nanti. Dunia juga negeri mencukupi bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal akhiratnya. Jadi ini nasihat yang sangat baik dari Ali radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Kebetulan Fudail bin Iyad ini sahabatnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in, dia kaya raya. Sangat banyak hartanya melimpah. Ini yang pernah saya bilang Abdullah bin Barak. Ini penutupan kisah kita insya Allah. Dan ini juga pelajaran terakhir yang kita bisa ambil. Bagaimana Abdullah bin Barak ini saking kayanya, dia pernah menghajikan hampir satu kota. Irak. Ya, dia pernah menghajikan. Jadi dia iklankan saya mau haji. Kemudian orang semua ikut mendaftar. Tapi dia kasih syarat. Kalau mau ikut saya jangan bayar. Nanti kalau mau bayar nanti di Mekah. Sekarang saya punya kuda, saya punya unta, pakai aja dulu. Saya punya makanan, minuman, minum dan makan dulu. Semua orang mau ikut karena mau belajar sama dia. Begitu jalan sampai di Mekah, semuanya diberikan makan dan minum. Di Mekah orang-orang pada datang. Lalu berkata pada dia, wahai Abdullah bin Barak, kami sudah selesai nih, sudah sampai Mekah, kami mau bayar. Dia bilang gak usah, kita kan masih ada makanan, minuman, makan saya dulu. Nanti selesai haji kita hitung-hitungan. Sampai selesai haji orang datang lagi mengatakan, kami sekarang mau bayar nih. Dia bilang gak usah, bekal masih banyak. Nanti tiba di Irak, baru kita hitung-hitungan. Tiba di Irak, mereka semua datang mengatakan kami mau hitung-hitungan. Kata Abdullah bin Barak, Allah sudah bayarkan buat kalian. Satu kota dihajikan. Ini luar biasa. Orang ini sudah pintar, beragama dan kaya raya. Nah beliau terkenal sebagai tokoh zuhud. Orang yang sangat zuhud. Sahabat dekatnya namanya Fudail bin Iyad pernah berkata begini. Wahai Abdullah bin Barak, Anda menganjurkan kami untuk zuhud. Sederhana dalam harta, boleh punya tapi tidak berlebihan. Hidup sepadan, tidak kurang tidak lebih. Banyak bersyukur, sabar atas ujian. Namun kami lihat Anda memiliki harta sangat melimpah.
Bagaimana kami memahami itu? Maka Abdullah bin Mubarak memberikan penjelasan ini sebagai penutup. Wahai ayahnya Ali. Dia panggil Fudail bin Iyad dengan ayahnya Ali karena anaknya bernama Ali. Aku berbuat begini untuk menjaga wajahku dari mengemis. Bukan target utama harta ini. Tapi aku kaya sekarang begini supaya aku tidak mengemis sama orang. Juga aku pun bekerja untuk mengumpulkan harta ini agar menjaga kehormatanku. Supaya namaku harum. Dan sekaligus membantuku untuk lebih taat pada Robku. Maksudnya supaya aku bisa lebih menggunakan harta ini agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah teman-teman sekalian definisi daripada zuhud itu sendiri. Bagian daripada yang kita bisa ambil dari tokoh kita ini. Abi Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat zuhud terhadap dunia. Dan kita sebaiknya mencontohi beliau dalam hal tersebut.